Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi para sedulur diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah. Saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini para sedulur saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Dan ini bukan kata orang atau cerita orang, karangan orang, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat itu saya sedang berzikir di malam hari. Mudah-mudahan ini bukan menjadi kesombongan dalam diri saya. Saya hanya sekedar bercerita. Ketika saya sedang berzikir, dibawalah saya kepada suatu sosok. Dibawa saya kepada suatu sosok. Saya berada di dalam suatu ruangan. Jadi ruangan itu gelap. Hanya ada satu titik cahaya, yaitu di atas kepala saya. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa mungkin cahaya ini adalah jalan keluar saya dari kegelapan ini. Feeling saya pada saat itu mengatakan seperti itu batinnya. Akhirnya saya merayap, sedikit demi sedikit naik ke atas. Ketika naik di atas, sudah ada di atas, ternyata saya itu tadinya ada di bawah tanah. Karena itu adalah sebuah sumur. Berarti pada saat itu saya ada di sebuah sumur. Dan ketika saya sampai di bibir sumur itu, ternyata saya ditemani oleh suatu tokoh, suatu sosok yang memakai belangkon. Jadi ketika kita keluar, saya lurus ke depan dan suatu sosok yang memakai belangkon itu agak nyerong ke kiri arahnya. Berjalan beliau ke sana dan saya lurus ke depan. Dan saya tidak berpikir untuk memanggil beliau pada saat itu. Saya lurus saja ke depan. Ngikutin langkah kaki saja ke depan. Ternyata di situ pas saya perhatikan sekeliling adalah sebuah pasar. Tapi pasar zaman dulu orang-orang Arab. Karena saya pernah melihat film itu pasarnya orang Arab zaman dulu itu seperti itu, padang pasir luas, banyak bukit-bukitnya, dan hanya gerobak-gerobak yang terbuat dari kayu. Hanya gerobak-gerobak yang terbuat dari kayu, dan rata-rata para penjual itu menjual kain-kain sorban, jubah-jubah, hanya seperti itu. Ada yang warna putih, hijau, kebanyakannya putih dan hijau pada saat itu. Saya terus berjalan sambil melihat-lihat sekeliling. Tiba-tiba saya dipanggil oleh salah seorang pedagang di situ. Ada salah seorang pedagang yang tangannya melambai-lambaikan ke diri saya. Akhirnya secara naluri saya mendekat. Saya dekati pedagang itu. Ketika saya sudah sampai di hadapannya, saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau berucap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau berucap kembali, nari, nari, nari pada saat itu. Aku nggak tahu maksudnya apa. Nari apa? Kan saya itu nari apa? Itu peragaan tangan saya sama persis seperti yang dialami saya pada saat itu. Solawat, solawat, kata beliau. Solawat. Ya, solawat, kata saya. Ya, solawat, solawat. Solawat nari, 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 kata beliau begitu. Oh, solawat naria, naria, solawat naria, kata saya kayak gitu. Ya, solawat naria, kata beliau begitu. Dan tiba-tiba ketika sudah ada ucapan salawat naria, saya kembali lagi ke dalam diri saya. Apakah entah itu ruh atau apa, itu kembali lagi ke dalam diri saya dan saya sedang berzikir. Akhirnya saya lanjutkan zikir itu sampai selesai. Dan singkat cerita ini, kebetulan di daerah Trusmi, saya mempunyai orang tua.
orang tua sepuh, saya anggap beliau orang tua saya. Asmane beliau itu adalah Abah Ihsan Hariri bin Muhammad Ambari. Saya menceritakan kejadian yang saya alami ketika saya lagi berzikir. Akhirnya beliau memberikan sebuah ijazah kepada diri saya berupa sholawat nariyah. Dan sholawat nariyah itu ada suatu uh, ketentuan yang harus dijalani. Jadi nggak hanya asal sholat nariyah saja, tapi ada suatu ketentuan yang dijalani, yaitu membaca sholawat nariyah ini sehabis sholat fardu, baik maghrib, isya, duhur, asar, subuh, itu dibaca 11 kali. Tata caranya seperti itu. Dibaca 11 kali sholawat nariyah ini sehabis sholat fardu. Tetapi ada tambahannya. Ketika kita melakukan sholat maghrib, setelah selesai melakukan sholat maghrib, kita memberikan tawasul dulu, doa Al-Fatihah kepada si pemberi sholawat nariyah ini, yaitu kepada Syekh Hasan As-Al-Mangli, lalu kepada Syekh Ishaq Ibrahim, lalu kepada Syekh Abdul Wahab At-Taji. Tawasul kepada 3 nama itu, lalu membaca sholawat nariyah 11 kali seperti biasa, dan Al-Fatihah 20 kali. Dan ini dilakukan hanya ketika habis sholat maghrib saja. Akhirnya saya lakukan sampai sekarang juga. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Jadi tatkala para sedulur di sana ingin ikut melakukan sholawat nariyah ini, menzikirkan sholawat nariyah ini habis sholat fardu, silakan. Saya ijazahkan kepada para sedulur semua, mudah-mudahan menjadi barokah buat semuanya. Adapun fadilahnya atau manfaatnya dari sholawat ini, silakan sedulur share, cari sendiri di Google untuk apa kegunaannya. Tapi saya tidak berkehendak untuk seperti itu. Ibadah itu adalah satu keikhlasan, bakti diri pribadi dan Gusti Allah. Tapi kalau untuk kegunaan manfaatnya silakan cari sendiri di Google. Saya rasa banyak manfaatnya itu. Tapi kan ketentuan dan peraturannya dalam melakukan itu berbeda. Dan ini yang saya alami ini, silakan barangkali cocok bagi para sedulur yang ada di sana. Gitu aja para sedulur, singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan menambah hasanah dari zikir para sedulur-sedulur yang ada di sana. Perjuangkanlah waktu sebaik mungkin, mumpung kita masih memiliki celah dan kesempatan. Lembutkanlah hatimu, sejukkan jiwamu dengan iman dan takwa. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon ampura sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.